Nah, contoh bahasa talak itu seperti apa sih? Contoh bahasa talak, misalkan si suami berkata ke istrinya, kita udahan, kita cerai, kita pisah, atau ya bahasa-bahasa sejenisnya seperti itu. Itu bisa diungkapkan secara tegas ataupun secara kinayah. Kinayah itu sindiran, main-main, Bercanda gitu. bercanda, itu sudah diikat loh. Makanya hati-hati dalam pembicaraan itu. Dalam keadaan marah, meskipun kita tidak tahu isi hati. Nah, kalau dalam keadaan marah itu, alim ulama itu berbeda pendapat. Ketika disampaikannya tidak dalam hati, maka tidak jatuh talak. Tapi ketika disampaikannya dalam hati, maka jatuh talak. Ataupun marahnya hingga lost control, dia tidak sadar mengeluarkan kata-kata itu, maka tidak diikat sebagai talak. Ada juga yang berpendapat itu sudah jatuh talak. Makanya lebih amannya seorang suami itu harus berhati-hati dalam mengucapkan hal-hal ini. Kenapa? Karena sudah diikat hukum. Diikat hukum. Lalu kata-kata yang Abi sebutkan tadi, seperti si suaminya berkata kita pisah, kita cerai, Atau kita udahan, pulang ke orang tuamu iya, misalnya. seperti itu, ataupun ya kata-kata sejenisnya, Ya. itu sudah masuk talak dan dihitung talak satu. Batasnya sampai kapan? Talak satu itu berjalan 3 kali masa suci, 3 kali haid, kurang lebih 90 hari masa menunggunya itu, masa idahnya itu. Ketika si suami mengatakan talak tersebut, nah selama menunggu itu masa idah, istrinya itu nggak boleh keluar rumah. Dia mendapatkan hak dari suaminya seperti nafkah. Jadi masih harus mendapatkan si suaminya masih wajib mengeluarkan nafkah. Nih, ketika talak satu itu belum beres masa idah nih, baru juga misalkan 1 kali batas suci. Ya. Hitungannya mungkin sebulan. Kalau haid itu sebulan sekali ya? Iya, sebulan sekali. Misalkan baru 1 bulan, tiba-tiba rujuk dengan perkataan kita damai, kita gencatan senjata, misalkan baikan yuk, kita misalnya. baikan yuk, ataupun apalah bahasa sejenisnya untuk rujuk, ataupun langsung hubungan suami istri, itu sudah gugur talaknya. Kalau nggak ada bahasa kita baikan yuk, tapi ada hubungan suami istri Itu gimana? udah masuk rujuk. Oh, masuk rujuk. Walaupun nggak ada bahasa. Iya, baikan yuk, walaupun nggak ada bahasa itu menurut sebagian kargojari dari alim ulama. Meskipun sebagian ulama lagi mengatakan tetap harus ada bahasa untuk mengikat kalau dia rujuk. Nah, batal tuh, talaknya udah beres. Ya. Dia bisa berumah tangga kembali tanpa harus melalui proses akad baru. Nah, itu talak pertama. Begitupun talak kedua, masa idahnya sama. Lalu ketika mau rujuk sebelum masa idah, caranya seperti itu juga. Nah, kecuali, nah ini udah talak 1, masa idahnya udah lewat tuh nih. Ya. Belum juga ada perkataan rujuk, si suaminya cuek-cuek saja tuh, maka si istrinya sudah bebas. Maksudnya sudah bebas. Sudah tidak ada ikatan lagi suami istri. Jadi kalau lewat dari masa idah, iya, tidak ada bahasa rujuk atau iya, mirip seperti itu. iya. Jadi udah bebas, bebas. udah lepas gitu. Udah bukan miliknya lagi. Seperti itu. Jadi udah nggak ada hubungan suami istri. Tapi kalau mau rujuk lagi gimana? Nah, kalau mau rujuk lagi itu masuknya dalam talak bain sugro. Jadi harus ada akad dan mahar baru. Jadi nikah ulang, akad lagi, hijab kabul lagi, mahar lagi, ya nikah, rukun nikahnya lagi dijalankan lagi. Jadi kayak dari awal lagi gitu. Dari awal lagi. Kalau misalkan sudah lepas masa idah. Tapi kalau misalkan sudah masuk talak 3, nah ini. Kalau sudah talak 1, terus dia rujuk nih. Iya. Misalkan terjadi konflik lagi, keluar lagi kata-kata pisahlah atau apalah si suaminya. Iya.
itu nggak masuk talak 1 lagi loh. Hukumnya naik jadi talak 2 itu. Nggak, kan kemarin udah rujuk, nggak seperti itu. Jadi masuknya talak 2. Terus misalkan si suaminya dalam 1 kali atau 1 waktu dia mengatakan, atau si suaminya menceraikan istrinya langsung dengan talak 3, maka diikat hukumnya itu masuk dalam talak 3, dan itu masuknya dalam talak bain kubro. Nah itu lebih, kalau sudah talak 3 itu ya udah game over, udah selesai hubungan suami istrinya, dan sangat sulit sekali untuk rujuk kembali. Nggak bisa ijab kabul lagi gitu. Tidak bisa langsung melalui proses akad saja. Tapi yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah 229. Nah, kalau udah talak 3 itu udah talak bain kubro, itu nggak bisa langsung proses akad langsung dengan bekas pasangannya, tapi harus melalui proses ketika si istri terdahulunya menikah lagi dengan laki-laki lain, dan suaminya juga menikah lagi dengan wanita lain. Nah, ketika si istri, bekas istrinya itu, mantan istrinya, dalam pernikahannya juga cerai, begitupun suaminya, itu baru bisa ketemu dan bisa akad lagi. Jadi dua-duanya harus menikah. Jadi lebih sulit kan, dan itu tidak boleh direkayasa.